Shalom, para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, bersama Pastor Stefanus Chandra, yang sedang bertugas melayani di Paroki Santo Clemens, Mandonga, Kendari. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada Senin 1 Februari 2021 ini adalah transformasi hidup. Mari kita mulai permenungan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru dan undangan suci-Mu bagi kami. Layakan kami untuk mendengar dan menerima sabda-Mu serta diubah olehnya. Kemuliaan bagi-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan dan perikopa yang akan kita pakai sebagai basic permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Saya berharap kita semua membaca perikopa ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil kita hari ini cukup panjang dan penuh dengan drama. Yesus berada di daerah orang Gerasa yang dipandang asing, bangsa kafir, dan ini terlihat jelas dari kebiasaan mereka untuk memelihara babi yang dianggap binatang yang najis bagi orang-orang Yahudi. Di sana, Yesus berjumpa dengan orang yang kerasukan roh jahat. Orang ini pun adalah orang yang najis. Kenajisannya itu ditunjukkan dengan apa? Ia hidup di makam. Orang ini merepotkan semua orang. Karena apa? Tidak ada satu orang pun yang dapat mengikat dan mengatasinya. Roh jahat yang menguasai orang ini ternyata banyak. Dan mereka menyebut diri legion atau legiun. Tetapi berhadapan dengan Yesus, roh jahat itu tersungkur dan jatuh, memohon agar tidak diusir dari daerah itu. Yesus menyuruh mereka untuk masuk ke babi-babi, dan babi-babi itu terjun dari ngarai dan masuk ke danau. Mereka mati lemas di dalamnya. Yang aneh, orang-orang Gerasa bukannya bersyukur, tetapi mereka malah mengusir Yesus dari daerah mereka. Mereka meminta supaya Yesus meninggalkan mereka. Yesus rupanya dilihat sebagai ancaman bagi situasi mereka yang sungguh dalam kegelapan dan hidup dalam kedosaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Orang yang kerasukan setan dan kemudian disembuhkan secara total oleh Yesus berbeda. Ia datang kepada Yesus, bertekuk lutut di hadapan Yesus. Ia yang setelah diubah baru, meminta supaya ia boleh mengikuti Yesus. Tetapi yang terjadi kemudian, Yesus mengutus dia ke tengah-tengah keluarganya, ke tengah-tengah orang sekampungnya. Untuk apa? Untuk mewartakan satu hal, mewartakan Allah yang begitu baik padanya. Yesus mau menjadikan orang ini yang tadinya berdosa, jauh dari Allah, dan merepotkan semua orang menjadi pewarta kasih Allah kepada dirinya. Dia adalah saksi utama dari kasih itu. Karena apa? Ia diubah baru dari orang yang merepotkan orang lain, penuh kenajisan,
tidak layak dalam hidup sosial menjadi manusia yang sungguh tahir dan berguna bagi sesamanya. Pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudariku, apakah transformasi hidup kita yang sungguh dirasakan oleh sesama kita, yang bisa kita bagikan sebagai tanda bahwa kita telah berubah sebagai manusia beriman? Apakah yang telah kita bagikan kepada sesama kita? Dan apakah totalitas diri yang sungguh-sungguh dirasakan oleh sesama kita sebagai benefit dari kehadiran kita? Orang yang kerasukan setan dan diubah baru oleh Yesus menunjukkan kepada kita, kita hanya betul dan sungguh menjadi manusia yang beriman ketika kita melaksanakan hidup baru kita dalam pemberian dan pewartaan kasih kepada sesama kita. Semoga kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus yang baik, terima kasih Engkau tiap kali merubah kami yang penuh salah dan dosa ini untuk menjadi alat warta kasih di dalam tangan-Mu. Layakkanlah kami untuk melaksanakan itu dalam hidup real kami setiap hari. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu, berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.